Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai Huobi. Nah, Huobi kali ini akan ada beberapa update. Ya, update mulai dari auto trader mereka dan juga beberapa tampilan dari UI di Huobi. Ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi dan specifically untuk video ini lebih ke review update. Ya. Seperti yang sudah tahu di TCI tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup berbayar, semuanya for free. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada alasan buat, wah nggak bisa bang, gue nggak bisa maju di kripto karena kenapa ya semuanya berbayar. Nope, di sini semua for free. Nah, tetapi ya, how to keep it free? Salah satu caranya adalah dengan kita mereview berbagai macam platform maupun project ya. Tetapi garis bawah review. Jadi kita akan bahas semua dari sisi positif dan negatifnya, nggak cuma nge-shill aja begitu ya. Oke. Jadi apa saja, mungkin buat yang masih baru deh kita bikin TLDR-nya dulu ya, karena nggak semua mungkin sudah nggak semua sudah familiar dengan Huobi ya. Jadi Huobi ini sebenarnya adalah suatu platform untuk kita trade futures ya, mainly futures, walaupun sekarang sudah ada spot tapi lebih fokusnya di memes begitu. Tapi in general ya, rata-rata orang pakai Huobi untuk trade futuresnya ya. Nah, perbedaannya apa dibandingkan dengan platform-platform lain yang sama-sama kita bisa trade futures? Nah, perbedaan mendasarnya adalah si Huobi ini dari awal didesain untuk ya integrasi dengan AI. Begitu, mereka menggunakan ChatGPT-4 sebagai base AI model mereka untuk membuat AI signals mereka. Begitu. Dan AI signals ini disesuaikan dengan risk profile kita masing-masing begitu ya. Ini yang tentunya paling sering dipakai adalah AI agents atau juga sering disebut sebagai AI body ya. Nah, AI body ini seperti yang gue bilang tadi ada berbagai macam resikonya ya, dan juga kita bisa di sini bukan cuma resiko saja tapi dia juga memberitahukan aset kripto apa saja yang ditradingkan begitu. Kayak contoh di sini si Mami ini yang paling low risk dan paling konservatif. Kenapa? Karena ya memang secara resiko kecil, dia secara leverage juga nggak terlalu besar, TPSL-nya juga nggak segila yang lain ya. Ya, tetapi di waktu bersamaan jadi lebih nggak sport jantung begitu ya. Dan dia hanya fokus di BTC saja. Jadi udah leverage-nya cenderung kecil dan juga dia hanya di BTC yang otomatis secara volatility lebih kecil dibandingkan yang lain. Nah, contoh lain yang kedua nih, Carlos ada BTC juga, tetapi dia nggak cuma di BTC saja. Dia ada di berbagai macam koin maupun token yang fundamentals, walaupun jujurnya ini sedikit ngakak ya, ada PP di sini. Mungkin harusnya token lain lah. Tapi intinya apa? Dia multi coins, nggak cuma BTC saja. Nah, di sini medium risk. Maka secara leverage akan lebih besar. Untuk target TP dan SL-nya pun ya lebih besar gitu. Jadi TP-nya lebih besar, SL juga kalau sampai kena lebih besar juga begitu ya. Ini yang medium. Nah, yang lebih tinggi lagi resikonya contoh si MC Whale di sini. Nah, lebih gila lagi kan, TP bisa 100% sementara SL bisa minus 71% begitu. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya adalah sudah punya TPSL gitu. Nggak asal buka dan ujung-ujungnya rungkat. Karena banyak orang yang tergiur untuk trading futures ya. Asal aja buka ya, asal buka klik tiba-tiba dapat surat cinta dari exchanger atau broker, yaitu surat MC atau surat liquid ya. Udahnya bingung, "Bang, ini maksudnya apa ya?" Waduh, posisinya bangkrut kalau seperti itu ya. Nah, dengan AI ini kita sudah ya lebih terjaga lah ya resikonya. Tapi ya bukan berarti bakal 100% profit juga, enggak lah ya. Tidak ada yang namanya pasti profit. Tetapi minimal di sini resikonya lebih terjaga begitu ya. Nah, untuk cara bukanya seperti apa? Nah, mungkin ini bikin menarik ya. Jadi sangat gampang. Ada dua cara sebenarnya. Ada auto trade dan juga ada kita secara manual pilih mana yang cocok ya, mana yang cocok dengan mungkin analisa kita juga begitu ya. Nah, di sini misalkan ya kita ngerasa bahwa oke, dengan posisi seperti ini dia menyarankan untuk buka posisi long TPSL sekian. Kayaknya kurang cocok nih. Mau skip gimana? Gampang, tinggal klik ini skip, langsung ke next. Kurang cocok juga, skip lagi misalkan. Skip lagi sampai lu ngerasa oke nih, kayaknya boleh deh seperti ini ya. Nah, lu bisa tinggal klik saja buka, pup,
and then dia akan masuk ke terminal ya. Posisinya akan langsung terbuka di sini. Nah, kalau dulu sebelumnya itu harus kita buka dulu di terminal, sekarang udah langsung kebuka di sini. Nah, ini jadi beberapa UI yang diupdate oleh Wobby. Jadi lebih enak dan lebih user friendly buat kita ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini gambarannya. Kita coba misalkan cek lagi, kita skip. Nah, ini misalkan oke. Misalnya kita ngerasa cocok ya buka posisi seperti ini. Nah, ya kita tinggal klik lagi dan kebuka. Dan ini kita bisa lakukan ke berbagai macam ke berbagai macam jenis AI. Nah, hari ini kita akan coba kasih lihat lah kita akan coba ambil beberapa posisi di berbagai macam jenis AI begitu ya. Untuk Carlos kita coba juga di sini ya. Untuk Carlos, oke, kita buka satu, lalu misalkan kita coba lagi satu lagi lah gitu ya. Nah, selain dari Carlos, kita coba si MC Whale ya. Kita sekalian aja kita coba semua lah hari ini ya. Kita ambil beberapa posisi ya. Oke, kita buka satu aja untuk si MC Whale karena ini resikonya lebih besar ya. Lalu juga contoh di sini ada si Don Alt ya, Don Alt kita coba juga di sini. Misalkan kita buka saja satu posisi. Wah, ini udah ada yang signalnya udah miss ya, udah lewat, maksudnya kita udah miss out. Ada signal dan ini you miss profit katanya ya, nggak apa ya. Kita cek lagi yang lain. Kita ambil contoh di sini aja satu lagi. Lalu Elon Musk. Nah, Elon Musk ini dia, nah ini unik, dia pakai Grok 3 ya. Jadi lagi yang lain untuk ya, jadi mungkin apa ya kasarnya, dia lebih fokusnya di koin-koin sedang meroket lah gitu ya. Kita coba aja buka satu posisi lah ya. Kita coba buka satu posisi saja. And then kita coba cek lagi, misalkan di sini ada si Astra. Ini Astra sedikit unik ya, menggunakan apa nih, kayak mungkin bintang or something ya. Tapi nggak apa, kita coba aja satu posisi ya. Kita buka satu posisi untuk contoh, dan satu lagi itu si Quant. Quant ini ya semuanya pakai perhitungan lah kasarnya ya, seperti Quant yang ada di Wall Street. Tapi ya baik lagi ya, nggak akan sama persis juga sih ya. Tapi intinya dia menggunakan ya, data lah, mathematics begitu ya. Ya kita ambil aja untuk contoh gitu. Sip. Oke, udah kurang lebih seperti itu. Kita sudah kebuka cukup banyak posisi. Ini salah satu caranya ya. Kita bisa pilih satu persatu mana yang cocok. Kita bisa cocokkan juga misalkan dengan SOP kita. Mana yang paling mirip misalkan. Nah, tapi kita menggunakan AI untuk bantuan TPSL-nya gitu ya. Nah, ada satu lagi yang benar-benar kita langsung percayakan saja, yang kita harus percayakan saja ke mereka begitu. Nah, untuk contoh ini kita buka pakai si Mami lah ya. Nah, untuk si Mami ini ya dia yang paling konservatif. Jadi ya udahlah. Untuk contoh ini kita buka pakai yang paling konservatif. Kita tinggal klik auto tradingnya. Nah, di sini kita tinggal start auto trade. And then dia akan menunggu dulu gitu. Dia akan menunggu sampai posisinya nanti terbuka begitu ya. Nah, nanti ya selanjutnya tinggal kita lihat saja sampai beberapa lama ke depan ya. Udah gitu nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, dan ini kurang lebih sekitar setengah jaman kurang ya. Sekarang udah posisinya overall profit ya. Ya lagi-lagi ini hanya untuk contoh saja ya. Jadi ya kita cukup aja sampai sini. Kita stop semua. Close all position ya. Ini overall oke sih, lebih cepat dibandingkan dengan sebelum-sebelum juga ada cenderung gampang profit ya, tapi kali ini lebih cepat ya, ini belum setengah jam soalnya ya. Jadi overall oke, dan apa namanya, kita bisa lihat di sini ya, ada improvement dibandingkan dengan sebelumnya ya. Nah, tapi ya sisanya sih tinggal mungkin ya apa namanya, kita ingetin lagi aja ya bahwa ini tuh bukan jadi kasarnya kita apa ya, kasarnya wah gampang udah tinggal kita pakai AI udah gitu langsung profit ya, nggak seperti itu juga begitu ya. Karena at the end of the day ya sebenarnya lebih bagus lagi kalau kita bisa jaga dengan apa namanya, jaga resikonya secara manual begitu ya. Tapi buat yang pengen coba silahkan bisa begitu ya. Nah, mungkin ke depannya yang lebih menarik lagi adalah mereka itu sebenarnya sekarang lagi beta ya. Kita udah bisa coba dikit-dikit, tapi sebenarnya lebih enak nunggu aja sih pas sudah beres semua ya. Apalagi kan kalau AI lebih bagus kalau mereka itu sudah optimize begitu. Jadi ya buat yang pengen coba ya sebenarnya mendingan nanti deh pas udah benar-benar full ya. Nah, ada kayak Lighthouse. Lighthouse ini basically kayak satu tempat di mana ya mungkin kerasanya sedikit kayak ChatGPT, cuman lebih fokusnya untuk ke ya yang berhubungan sama kripto lah gitu, berhubungan sama trade.
dan memang dasarnya lebih fokus ke situ gitu, di mana dia akan memelihatkan potential profit lah, profitability, risk-nya dan seterusnya begitu ya. Dan juga ke depannya ini walaupun udah lumayan lama juga tapi belum keluar juga ya. Ada Copilot, lalu juga ada X-Ray. Nah, ini ke depannya menurut gua akan lebih menarik lagi untuk dipakai begitu karena apa namanya ini lebih ke sebagai alat bantu kita untuk buka posisi begitu instead of semuanya dibukain oleh AI gitu ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya untuk Copilot dan X-Ray nggak tahu nih, nggak tahu kapan akan dirilisnya, tapi maybe at some point akan dirilis ya. Tapi untuk sekarang ya lebih ke ya udah ini aja sih, lebih ke apa namanya eh ya paling untuk AI agents ya dan juga ya lu pakai paling ngeset untuk AI untuk TP dan SL gitu ya. Nah, selain dari itu ada Mimpo ya. Untuk Mimpo ini sendiri ya kita treatnya seperti kita beli meme aja in general begitu ya. Karena baik lagi untuk memes ya gue udah sering ingatkan sebelumnya ya, tapi ya nggak apa gue ingetin lagi bahwa memes itu jangan dijadikan shortcut buat tiba-tiba kaya begitu ya, karena jarang sekali lah yang seperti itu ya. Jadi buat yang pengen punya meme coins ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai berpikir bahwa wah dengan meme coins ini shortcut gitu ya dari yang mungkin apa namanya dibandingkan dengan punya portofolio yang balance, wah udah aja hajar memes gitu. Karena pada faktanya lebih banyaknya orang minus gede-gedean kalau semuanya memes gitu. Jadi untuk meme coins gue ingatkan lagi itu masuk ke dalam bagian portofolio 10% yang memang high risk begitu ya. Jadi di dalam situ mungkin pre-sale juga masuk ke dalamnya 10%, memes juga termasuk 10% itu. Ya jangan sampai ngelebihin lagi gitu karena kalau itunya berlebihan, yang portofolio untuk yang resiko tingginya berlebihan, itu akan membuat ya portofolio akan jadi ekstra merah lah begitu ya. Nah, itu aja sih kurang lebih ya. Dan selain dari itu juga ya untuk Wallbe ini sendiri mereka itu ada ini ya, ada apa namanya, sorry, nyaris nyaris salah klik ya. Kita nih ya, untuk ini dia tuh ada rebate voucher ya. Untuk rebate voucher ini biasanya hanya 100 USDT saja. Tapi bagi lo yang menggunakan link reflektor di bawah akan ada upgrade ya. Jadi dari $100 menjadi 250 ya. Nah, ini bisa dipakai untuk apa? Bisa dipakai langsung untuk ya memotong fee lu begitu. Jadi buat lu yang ngerasa aduh bang kalau trade futures tuh kadang-kadang fee-nya gede, dan memang kadang-kadang ya lumayan sih ya fee-nya kadang-kadang gede. Nah, itu bisa lu gunakan rebate voucher yang ada di sini supaya apa? Supaya tidak kena fee begitu. Dan lumayan ya 250 lah. Ya tergantung juga sih kalau lu memang kalau lu buka posisinya memang super besar ya mungkin akan cepat juga habis. Tapi in general 250 USD lumayan lah untuk fee gitu ya, untuk nggak kena fee ya. Oke, itu kurang lebih sih untuk Wobby ya, dan apa namanya update-nya kita bisa lihat ya dari UI-nya mereka ya cenderung lebih apa ya, cenderung lebih user friendly begitu ya. Contohnya kayak tadi buka AI agents langsung kebuka semua di sini ya untuk posisi yang terbuka sekarang ya, untuk yang auto treat maupun yang posisi kita buka manual begitu dan lain-lain begitu. Jadi in general lebih gampang untuk dipakai dan cenderung lebih cepat ya, cenderung lebih cepat untuk profit lah begitu. Tapi baik lagi itu tadi kita ambil contoh untuk ya ini aja lah, untuk ngasih contoh aja gitu, nggak kita biarin lama gitu ya. Tapi buat yang pengen coba silakan ya, bisa pertimbangkan untuk coba. Dan sekali lagi bisa menggunakan link reflektor di bawah, karena dengan lu menggunakan link reflektor di bawah secara langsung bantu perkembangan DTJI, tapi no pressure ya. Jangan sampai gini, wah bang gua belum ngerti futures tapi nggak apa bang demi mendukung, nggak, jangan seperti itu juga ya. Jadi lebih cocok untuk yang memang ya sudah sering trade future juga ya. Nah, tapi pengen misalkan membantu perkembangan TCI ya lu bisa pertimbangkan untuk menggunakan Mobi. Tapi jangan sampai lu belum siap trading futures dipaksakan, jangan seperti itu ya. Karena sekali lagi bentuknya sini semua sukarela, tidak ada namanya pemaksaan. Dan ya apa namanya, ya sekali lagi tujuan utama kita melakukan review ya di platform maupun cryptocurrency projects lain adalah supaya ya kalian ya keluarga besar TCI tidak perlu ada terbebani biaya begitu. Karena kan lagi-lagi ya kita nggak bisa tutup mata bahwa pasti ada overhead cost untuk menjalankan YouTube channel gitu. Nah, tapi ya sekali lagi, gue memang pengen dari awal tuh pengen membuat satu channel yang nggak ada bayar-bayar dulu di awal gitu. Jadi semua orang bisa. Makanya di TCI ini very diverse ya, orang-orang yang penonton TCI ini. Ada yang kemarin kuli bangunan
ya. Ada Kuli Bangunan, ada Gojek, ya. Ada juga kemarin TKI, ya. Ada yang kerja di Kuwait di Korea, ya. Ada juga yang ibu kos di Belanda kayaknya, ya. Soalnya namanya ibu kos Belanda tuh, dan kemarin sempat super thanks-nya pakai euro juga, jadi kemungkinan besar beneran ibu kos di Belanda tuh, keren ya. Jadi banyak sekali ya, gue pengen semua orang punya kesempatan yang sama, gitu ya. Udah gitu aja sih kurang lebih ya. Sekali lagi untuk Wallbe ini sebenarnya cukup menarik tuh nanti kedepannya Lighthouse ya. Lighthouse ini bisa kasarnya itu bisa memberikan kita AI yang fokusnya lebih ke ya ke kripto gitu, ke fokusnya lebih ke investments begitu. Kalau sebelumnya kan ya udah in general gitu. Nah, ini lebih fokusnya ke investments dan ke kripto begitu ya. Tapi baik lagi, terakhir gue lihat sih dia masih dalam kondisi beta ya. Nah ya baik lagi, kalau AI sih gue lebih prefer udah optimize lah gitu. Jadi mungkin boleh tunggu saja sampai dia sudah udah full versionnya keluar ya, boleh dicoba gitu. Dan kedepannya seperti yang gue sudah bilang juga, walaupun udah lumayan lama nih ya, untuk X-Ray dan Copilot masih belum keluar juga, tapi ya kedepannya akan ada juga. Untuk Copilot sesuai dengan namanya, dia akan membantu memberikan saran ya, untuk misalnya kita sudah buka posisi nih ya, nah kita misalkan kita bisa minta di sini get advice gitu. Nah dari sini dia akan memberikan saran untuk misalnya melakukan apa gitu. Mungkin TPSL-nya diubah, ya stop loss-nya diubah gitu dan seterusnya. Nah, lagi-lagi ini bukan berarti jadi gini ya, kita get advice terus pokoknya semua yang disarankan kita klik gitu. Enggak, kita pikirin juga lagi ya, sesuai dengan namanya Copilot kan. Dia bukan tiba-tiba menggantikan lu posisi jadi pilot gitu, dia membantu lu gitu deh. Dia memberikan suggestion, kalau cocok ya bisa diikutin begitu. Nah, yang kedua untuk si X-Ray ini lebih kayak ke apa mungkin ya, kritikus lah ya, dimana dia akan melihat, menganalisa hasil dari trade kita begitu ya, apa yang menurut mereka efektif, apa yang menurut mereka tidak efektif begitu ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah ya. Nah, selanjutnya untuk leverage ya, dia itu sampai maksimum bisa 500 x ya. Dia paling gedenya ada 500, tapi nggak semua bisa 500 ya. Ada beberapa pair yang bisa 500, ada yang nggak, tapi maksimum di situ lah intinya ya. Sisanya mungkin yang unik lagi dari Wallbe adalah ya dia semakin lama semakin berkembang sih sebenarnya ya. Semakin banyak yang pakai juga ya. Dari usersnya dan juga apa namanya dari volumenya juga begitu ya. Nah, jadi buat lo yang pengen coba silakan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link reflector di bawah ya, dan juga nanti bisa mulai trade di Wallbe begitu ya. Oke, kita tutup dengan seperti biasa dengan 3 golden rules ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan selamat bertuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflector di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.